Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai menjemput Bu Nina, dan sekarang aku bersama Bu Nina dalam perjalanan setelah penjemputan dari rumah sakit. Dan alhamdulillah Ibu Nina hari ini tuh jauh lebih stabil ketimbang awal penjemputan kemarin di saat teteh evakuasi. Namun masih ada namunnya guys, Mbak Nina ini masih ngawur ngidul kalau diajak ngobrol. Tadi tuh juga di dalam rumah sakit sempet sapaan ya sama security, malah katanya dia inilah itulah, pokoknya udah ngawur aja lah, masih ngawur gitu ya ngobrolnya. Ngawur beneran. Oh nggak ngawur beneran, masa sih? Aku tuh mantan security. Iya. Kenapa? Nanti ke publik nanti dibilang beneran aku ngawur. Oh, publik nantinya tahu. Iya tuh. Ah ya tuh. Sekarang agak kalem. Pertama kali penjemputan, ya Allah, brutalnya minta ampun. Sampai aku aja sempet tuh teriak-teriakin pas di IGD kan. Ingat gak tuh Bu Nina? Enggak inget sama sekali. Pas di IGD lagi marah-marah, enggak ingat. Jadi Pertama kali masuk rumah sakit, enggak ingat. Dia kan di sana dirawat selama beberapa hari nih di rumah sakit. Di sana itu dapat seperti apa aja ilmunya selama dirawat tuh, mungkin yang kayak dapat tindakan apa aja dari medisnya, dari dokternya. Selain Bu Nina dicek kondisi badannya, tensi, kayak tadi kan lagi tensi ya, aku pas jemput tuh lagi tensi. Itu kan tindakan salah satu dari rumah sakit. Maksud aku tuh di rumah sakit itu dapat tindakan seperti apa aja. Apa dapat ECT yang disetrum ininya? enggak Enggak dapat apa? Enggak ingat. nggak tahu, enggak, pokoknya enggak sampai strum begitu karena aku normal di sana. Normal di sana. Iya, ngobrol nyambung, biasa waktunya makan-makan, bersih-bersih badan. Oke. Ya mungkin karena kemarin aku lagi kalut aja, banyak pikiran mungkin. Apa itu yang dijadikan pikiran Bu Nina? Aku dipisahin sama anak aku lagi. Saya nama anak Sama mantan. sama mantan suami. Iya, orang Jawa, nggak tahu dibawa kemana, ada kabar dibawa pulang ke Jogja, ke Jawa. Oh, suaminya orang Jawa, Jogja, asli Terus si Jogja, anak Gunung ini Kidul. dibawa Iya, baru umur 4 tahun. baru 4 tahun. Jadi Bu Nina mengalami depresinya itu bukan pisah sama suami, tapi melainkan dipisahkan dengan anak. Nah, itu lebih tepatnya. Oke. Kalau diputusin sama laki-laki mah gugur 1 tumbuh 1000, apa-apa. Tuh, gugur Anak 1 ya. tumbuh 1000 katanya, udah kayak toge dikasih si coba airnya kalau 1 anak. gayung. Kalau anak aku pikiran terus, aku makan kesukaan anak aku, jus, buah kayak gitu, anakku suka. Ingat, aku main ke rumah teman, mereka lagi pada gendong anaknya. Iya. Langsung pikiranku ke sana. Namanya Kalingga Bagas Saputra. Kalingga Bagas Saputra. Itu anak. Itu namanya anaknya. Ganteng. Itu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga dari suami yang Kedua. karena Ibu Nina ada 2 kali menikah ya. Ya. Dari suami pertama dapat anak 2. 3 harusnya, meninggal Harus 1. 3. Oh ya, jadi yang ada 2. Ada 2, udah nikah 1. Aku udah punya cucu. Udah punya cucu. Ya. Terus Bu Nina berharapnya bisa ketemu sama si anak. Iya. Bu Nina udah mencoba untuk telepon atau komunikasi ke suami Ibu Nina, mantan suami. Kan HP-nya hilang. HP Bu Nina hilang. Ada yang nyuri. Kok depresi sampai segitunya sih, ngeresahin warga, sampai ngambilin barang-barang warga kayak dagangan warga. Gosipnya begitu. Gosipnya. Masa gosipnya emang nyatanya begitu? Kok gosipnya? Emangnya on the spot gosipnya? Emang gitu emang? Iya, emang. Perasaan gak aku menggaru mongso ngambil barang orang. Oh, nggak ngeronso, katanya nggak ngerasa. Guys, Bu Nina nggak ngerasa karena mungkin kemarin lagi nggak stabil ya. Mungkin. Sampai bahkan Bu Nina juga ngambil
ayam tetangga diungkep tuh di belakang rumah, ditutupin. Ingat nggak? Itu ibu kabar itu dari mana, dari siapa? Ya dia balik nanya. Orang aku nanya ingat Perasaan apa aku enggak. Enggak, oke, perasaan enggak ya? Cuma gosip kali, Gosip tambah-tambahin. tetangga gitu. Kalau untuk amalan apa selama ini yang Ibu Nina amalin? Semacam apa? Ya amalan apa yang Ibu pakai selama ini Ibu untuk saat Ibu doa setelah Ibu sholat, apa amalan yang Ibu pakai? Katanya aku denger Ibu ngamalin sesuatu. Enggak ngamal sesuatu. Cuma biasa. Biasa apa? Sholat sunnah biasa. Terus? Kalau puasa sunnah juga biasa, nggak pakai ritual segala macam ini itu. Lah itu untuk kalau ritual amalan kayak gitu untuk apa? Semacam apa maksudnya? Kayak misalkan ajian semar mesem misalkan. Mana punya kayak gitu? Yakin nggak punya? Nggak punya. Aku tuh nggak orangnya nggak apa ya, apa-apa tuh maunya tuh alami kehendak Tuhan, bukan kehendak yang dipaksakan. Bagus. Nggak. Aku memang harusnya seperti itu ya, jalan semestinya memang seperti itu. Nah, tapi nggak tahu nih Ibu kenapa kemarin bisa sampai sesesat itu dan sampai punya pemikiran ngamalin sesuatu kayak apalagi itu semar mesem, buat apa? nggak tahu. Terus kalau memang Ibu nggak tahu, kenapa itu tulisan semar mesem ada di tas Ibu? Ada di tas. Iya. Ada yang masukin kali. Masa iya tiba-tiba ada yang Tas masukin? warna apa? Tas gendong Ibu. Yang biasa Ibu gendong-gendong pakai setiap hari. Tulisannya Latin apa itu? Arabnya ada, Latinnya ada. Nggak tahu. Cowok yang mau banyak. Yang lebih Ibu pikirkan itu anak berarti. Nah itu ya, yang mau banyak. Cowok enggak bujangan, enggak ibaratnya om ya, segala lah pokoknya. Kepala dong Tua mau muda lah gitu kan. Iya. Tapi aku nggak kepikiran ke situ. Terus Aku mikirnya pengen ketemu anak dulu. Anakku baik-baik semua, sehat semua, biarpun jauh dari penjagaan aku. Doaku selalu menyertai mereka gitu. ketemu kapan emang? Hah? Terakhir ketemu kapan? Udah lama. Berapa tahun? Berapa bulan? Sekarang aja udah umur berapa ya? Katanya tadi 4 tahun. Iya, kurang lebih 4 tahun lebih sekarang umurnya. Dipisahinnya dari sejak umur Sebelum 4 tahun. sebelum 4 tahun dan terakhir ketemu pas kapan? Pokoknya lupa lagi lah. Lupa lagi. Dia ngomong sama aku, Ngomong Bu, apa? aku ingin sekolah kayak orang-orang, pakai baju seragam, tapi diantarnya sama ibu, nggak mau sama bapak. Bapak mah suka genit-genit katanya. Masa? Bapak mah suka buru-buru pulang. Aku pengen sekolah kayak orang-orang, pakai baju seragam bagus itu. Soalnya anaknya pintar. Sekolah TK dong kalau sekolah. Iya, kepala TK. Justru aku sekarang nanti rencana aku mau cari info dulu aja. Cari info apa itu? Dia sekolah di mana, kalaupun sekolah. Kalau enggak aku mau nanya saudaranya di Ciburial, ada banyak. Setelah itu? Ya bagaimana caranya biarpun kita pisah, kalau ngurus anak bisa bareng-bareng dong. Biarpun gak serumah. Jadi si anak itu gak kehilangan kasih sayang ibu, kasih sayang bapak gitu. Saya tahu. Saya tahu bapaknya sayang banget sama dia, makanya nggak mau saya ambil anaknya. Terus Tapi kalau kan- misalkan anak itu ibu ambil, ibu rawat, memang ibu udah sanggup untuk biaya sehari-hari dan kedepannya sekolahnya seperti itu? Nah itu maksudku gini, misalnya nih seminggu di bapaknya, seminggu di aku gitu. Terus sekolahnya gimana? Di mana? Yang deket aja daerah Cisarua. Selama ini tinggal sama orang tua ibu ya? Iya. Jadi si
kunci rumah Gonogini itu teh dipertahankan sama dia. Sama siapa? Ya sama mantan. Jadi ibu Aku tuh peralatan aja nggak dikasih. setelah cerai, Oh, awalnya ibu punya rumah sama mantan. bareng-bareng tuh beli bareng-bareng Iya. 2 lantai di daerah Ceteko RT 2 RT 02. Terus Boro-boro ngasih banda kursi atau apa gitulah, enggak dikuasain sama dia semua. Alasannya buat anak. gitu. Ya, it's okay kalau aku nggak kukuh, nggak apa, biarin, yang penting anakku nggak kehujanan, nggak keanginan, nggak kelaparan. Ibu kemarinnya kan sempat ngerasain warga, sempat apa sih marah-marah di rumah juga sama keluarga juga, bahkan sampai ngelempar kaca pun pernah sampai pecah. Itu ibu ada yang ngebisikin apa enggak sih? Lempar kaca. Kaca yang mana? Kaca rumah. Enggak. Ya udah kalau enggak, cuman ada loh buktinya di kita. Nah, aku nanya, maksudnya ibu selama ini ada bisikan apa enggak? Enggak Benar. Aku tuh bukan penganut ilmu hitam atau bagaimana, enggak. Bu, Guruku. kalau bisikan itu bukan berarti kita menganut ilmu hitam ataupun kita menganut ilmu yang lain, tapi bisikan itu kan dari halusinasi, dari kayak modelnya kayak aku aja misalkan, walaupun saya nggak menganut ilmu hitam apapun apa, kalau misalkan di saat ada bisikan ataupun ada merasa yang ada sosok orang atau berbicara, itu bukan berarti aku menganut ilmu hitam dong. Maksud aku kayak gitu loh. Jadi maksud aku nanya, ibu selama ini kan meresahkan warga, sempat marah-marah, emosi nggak stabil. Maksud aku tuh ada bisikan apa enggak? Nggak ada yang nyuruh. Ada pemicu. Iya. Ya, memang ada pemicu. Ya, pemicunya jelas, ibu dipisahin dari anak kan, ibu nggak Ya. terima. Itu pemicu awal mungkin. Terus yang lainnya cerai juga itu karena apa ya namanya? kenapa? Dipaksa lah. Dipaksa sama siapa? Bukan dipaksa, gimana ya? Tidak seikhlas, tidak serido aku gitu cerai. Oh, berarti ibu nggak move on dong, berarti ibu nggak terima dong kalau cerai atau pisah dari Ya suami. kalau sekarang mah ya udah bagaimana lagi, ya terima aja nasib. Ya, awalnya enggak kan? Awalnya enggak, karena aku nggak mau pisah karena mau hidup bener lah, rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik, Berarti jadi istri selama yang ini hidupnya nggak qanaah. bener dong? Selama pisah, Selama sebelumnya katanya kan pengen hidup yang benar, yang baik, jadi istri yang baik. Berarti selama ini nggak benar dong? ya bener-bener aja. Ibu bingung. Jadi gimana ya, orangnya tuh, mantan saya itu terlalu overprotective orangnya. Saya ngobrol gini aja nggak boleh loh kalau kelihatan dia. Walaupun itu sama cewek. Emang kenapa nggak bolehnya? Ya nggak tahu, kelainan lagi dia. Masa? Terus kalau saya main nih nggak sama dia kerja, aku main berdua nih sama anak misalnya ke pasar, telat setengah jam aja, pulang tuh marah-marah, ngomel-ngomel, lu lama amat sih lu ke pasar, cuma belanja gitu aja, lama banget, mana bawa dedek lagi panas-panasan. Pokoknya apa ya, berlebihan lah menurutku gitu kan. Gitu. Nah, terus soal ini dandanan, Memang nggak boleh dandan. nggak boleh. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya dia lah. Nggak Jadi, boleh. nggak boleh dandan, nggak boleh bergaul, nggak boleh pergi-pergian, bahkan Harus ngobrol. sama dia terus. Iya, bahkan ngobrol sama orang lain pun tidak diizinkan. Enggak. Kan nggak terima karena anak diambil dia. Gunung gini semua diambil dia. Aku cuma dikasih baju beberapa helai di karung, itu juga nggak di koper. Koper. Iya. Baju aku di unta, di karung. Suruh pergi, suruh pulang gitu. Ah. Jadi bener ini ibu, pemicunya hanya
itu aja apa maksudnya, pertama mungkin dipisahin dari anak, kedua kata ibu kan merasa kekekang selama rumah tangga apa dia terlalu Iya. operin banget kan, overprotective banget. Yang lainnya nggak ada, seperti amalan itu Amalan balik apa? lagi amalan semar mesem. Enggak, aku nggak punya begitu. Soalnya aku pas saat ibu masuk IGD, masuk rumah sakit kemarin, setelah ibu di IGD kan atas semua kan kita sita. Nah, ibu sempat marah-marah nggak boleh disita. Mohon maaf, kemarin kita sempat aku sama suster sempat bongkar-bongkar semuanya. Dan di situ aku nggak sengaja nemuin lembaran surat, guys. Lembaran suratnya itu di situnya aku nggak baca semua ya, tapi yang aku inget itu semar mesemnya itu, karena di situ aku dikasih tahu kan sama salah satu tim kita, katanya pas aku buka itu kan aku sempat komunikasi sama tim yang lain yang menjemput nih Bu Nina, dan akhirnya jangan dibaca katanya. Oh ya udah, akhirnya cuman baca sekedarnya aja. Bagian yang paling aku ingat itu semar mesemnya kan. Enggak, aku mah nggak makan gitu. Mungkin itu mah dari almarhum nenek mungkin. Soalnya kita butuh banyak, kalau nggak percaya nanti di rumah. Al-Quran juga ada beberapa seri, ada Al-Quran tahfidz, ada tajwid, ada. Cuman aku nggak pakai semua, yang aku perlu aja, yang aku mampu gitu. Aku yang aneh-aneh enggak. Guys, jadi sekarang kita mau tetap ikhtiar lagi, karena kan aku belum puas dengan hasilnya Ibu Nina. Dan kebetulan setelah aku baca diagnosa dari dokternya pun, dari rumah sakitnya pun, di sini ada awalnya diagnosanya itu Apa? F20 ya guys, skizo udah awalnya. Dan di sini diagnosa perawatannya GSP halusinasi. Nah, makanya kita pengen maksimal, mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan kita. Ikhtiar kita pun bisa membuahkan hasil, kita pun puas. Nah, makanya kita akan menuju ke rumah sakit yang satunya, termasuk sekalian kita bawa Mbak Ira tuh guys di belakang. Kenapa Mbak Ira dibawa? Padahal kemarinnya belum lama habis lahiran guys. Mbak Ira itu belum lama habis lahiran. Tapi setelah lahiran biasanya klien-klien kita itu justru membaik, sehat, stabil. Bahkan ada cenderungnya jauh lebih sehat dari awal kita evakuasi sampai akhirnya kita lahiran. Contohnya Mbak Badriah orang Serang. Alhamdulillah setelah lahiran dia ingat semuanya, dia sampai sehat, dia bagus, sampai akhirnya dia pulang dijemput oleh calon suaminya. Tapi Mbak Ira ini justru malah bukannya makin membaik, justru makin memburuk. Dia sulit untuk mandi, susah diatur. Aku udah jelasin suruh mandi sehari 3 kali ataupun 2 kali minimal, tetap dia sulit disuruhnya. Ada sampai kejadian ibarat kata mandi cuman bagian kepalanya doang, badannya enggak. Nah, dan dia untuk pakai pempes ataupun pembalut lah itu dia susah banget. Kita arahkan berkali-kali, aku sama perawat yang lain di rumah, bukannya ngomong, bukannya nyaut ataupun ikutin arahan kita, malah cuman ketawa dan diem. Nah, aku pikir kemarin selama di rumah sakit ternyata mungkin ya selama dirawat di sono hanya fokus ke kandungan dan setelah pasca melahirkannya ke lukanya. Mungkin kemarin di sana untuk kejiwaannya belum pure murni 100% ditanganin. Makanya kita mencoba ikhtiar lagi ke depannya agar Mbak Ira lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Nah, biar pas saat dia akan kita pulangkan dan keluarga meminta dia untuk dipulangkan, kondisinya udah benar-benar stabil guys. Karena kita nggak mau ya memulangkan dengan kondisi yang tidak stabil, apalagi jauh lebih buruk sebelum kita ikhtiarkan gitu guys. Nah, untuk kalian makasih udah ngikutin perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.